Ada yang belum bisa menentukan arah tren, atau justru malah belum tahu tren forex itu seperti apa? Oke, kali ini kita akan bahas secara advance market struktur agar kalian langsung paham dan bisa menentukan arah tren dalam waktu singkat saat menganalisa pasar. Teman-teman, ada bonus materi rahasia nanti ya, yang jarang sekali dibahas oleh para trader profesional. Oleh karena itu, kalian harus tonton video tentang arah tren ini sampai habis. Sebelum bahas lebih lanjut, tren forex itu apa sih? Tren forex itu suatu pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nilai tukar suatu mata uang bergerak di pasar forex ya. Jadi pergerakan pasar forex itu tidak lurus, akan tetapi bergerak zigzag. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang arah tren naik atau up, atau biasa disebut juga dengan market yang bullish. Ya, kita bisa lihat pada layar bahwa ini ada market kenaikan ya. Bagaimana kita menentukan arah kenaikan? Yang pertama yaitu kita tentukan mulai dari awal, dari sebelah kiri ya. Harga datang dari sini, dari bawah sini, kemudian ke atas, kemudian pullback ya teman-teman ya, atau melakukan retrace, kemudian impulsif lagi ke atas, kemudian retrace, kemudian impulsif lagi, kemudian pullback, baru harga naik lagi ke atas ya. Ya, ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa market saat ini masih mengalami kenaikan ya. Selain kita ikuti arah pola market ini yang naik ya, kita bisa juga menentukan bahwa market ini market yang naik atau bullish, yaitu dengan cara kita tentukan bosnya ya. Kalau bos tersebut harganya semakin naik, maka itu dinamakan market yang sedang naik atau bullish ya. Oke, kita langsung aja tentukan bosnya. Kita tentukan bos yang pertama ya, kurang lebih di sini untuk bos yang pertama. Dan untuk bos yang kedua ya di sebelah sini, dan bos yang ketiga ya di sebelah sini ya. Bagaimana kita mengetahui ini bahwa bos ya? Kita lihat pada titik yang saya tanda ini ya. Ini merupakan titik tertingginya dan di break di garis bos yang sini ya. Nah, ini harga di break ke atas sehingga terjadi bos. Nah, begitu pula dengan ini titik high-nya untuk bos yang kedua. Nah, kemudian ini di break harga di sebelah sini ya, dan harga naik ke atas. Untuk yang bos ketiga sama, ini titik tertingginya atau higher high-nya, kemudian di break di sebelah sini sehingga harga naik lagi ke atas ya. Agar kalian lebih jelas lagi, saya akan tandai untuk struktur pola marketnya. Yang pertama yaitu di sini merupakan high awal yang tertinggi, kemudian terjadi lagi higher high, kemudian membentuk lagi higher high lagi ya. Untuk yang sebelah sini merupakan low yang terendah ya, kemudian menjadi higher low, yaitu low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, kemudian market membentuk lagi higher low ya, lebih tinggi dari low sebelumnya, kemudian market lagi membentuk higher low lagi ya. Jadi sudah tiga pola yang dapat kita tentukan untuk menentukan bahwa market ini up atau bullish ya. Yang pertama tadi kita menggunakan harga yang terus naik ya, kemudian kita menggunakan titik bos, kemudian kita menggunakan struktur marketnya ya, dari higher high-nya di mana, low-nya di mana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain kita bisa menentukan pola trennya, yaitu kita menggunakan garis trendline ya, dan itu kurang lebih ditarik dari low yang paling rendah ya, ditarik ke low yang paling tinggi atau higher low yang paling tinggi ya. Ya, kita bisa lihat bahwa harga di atas garis trendline semuanya ya, dari titik ini sampai dengan titik higher low ini ya, harga di atas garis trendline itu menunjukkan bahwa harga sedang up ya, atau mengalami kenaikan atau bullish ya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya, untuk kita bisa menentukan arah tren
sehingga saya harap teman-teman tidak bingung lagi. Oke, selanjutnya kita akan lihat pada market real, bahwa market itu tidak sesimpel seperti yang kita gambarkan ini ya, akan tetapi nanti di pola market yang real akan sangat kompleks sekali, akan tetapi pada prinsipnya sama seperti yang kita pahami tadi. Ini ada market real, mari kita tentukan market ini trennya apa. Yang pertama yaitu kita urutkan arah market dari harga yang paling bawah ke harga yang paling atas ya, seperti step-step yang telah kita bahas tadi ya. Kita tentukan ini harga dari sini ya, kemudian naik sampai sini, kemudian harga turun, kemudian harga naik lagi, kemudian harga turun, kemudian harga naik lagi nih ya teman-teman ya, kemudian harga turun, kemudian harga ya naik ke atas ya. Yang perlu dipahami bahwa yang saya gambarkan ini merupakan struktur eksternalnya ya, hanya struktur eksternal saja yang saya gambarkan ya. Sedangkan untuk struktur internalnya ya seperti ini merupakan struktur internalnya ya. Jadi untuk menentukan arah marketnya itu kita menggunakan time frame yang lebih besar ya. Kita tentukan harga di struktur eksternalnya, sehingga kita nanti tidak terkecoh harga itu akan naik atau turun ya. Kita tentukan harga struktur di eksternalnya ya. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu kita gunakan dengan menentukan di mana bosnya. Bosnya kita tentukan di sini ya, bagaimana sebelah sini merupakan titik yang tertingginya ya. Untuk yang kedua ya di titik tertingginya di struktur yang kedua. Kemudian bos yang ketiga ya di sini ya. Semakin jelas ya teman-teman ya, bahwa market ini polanya mengalami kenaikan atau tren naik. Untuk teknik yang ketiga kita menggunakan gambar strukturnya, yaitu kita tentukan titik high-nya, higher high-nya, low-nya, dan higher low-nya. Ini merupakan harga yang tertinggi, kemudian tercipta lagi harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya, yaitu titik higher high, kemudian terbentuk lagi higher high lagi ya, harga lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Kemudian di sini merupakan titik low atau harga yang terendah. Kemudian ini ada higher low atau harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Ya, terbentuk lagi higher low, ya terbentuk lagi higher low ya. Ya, kemudian cara yang keempat yaitu kita menggunakan trend line ya, seperti ini. Kita tarik harga dari low ke titik higher low yang paling tinggi ya. Ya, kita tarik seperti ini ya. Ya, saya harap ini sudah jelas sekali. Teman-teman sudah tidak akan bingung lagi bagaimana menentukan arah tren. Apakah tren ini bullish atau bearish. Sudah ada 4 clue ya yang sudah saya bagikan pada teman-teman, sehingga teman-teman tidak bingung lagi menentukan apakah kita akan entry buy atau akan kita entry sell. Untuk yang kedua yaitu market yang bearish atau penurunan. Jadi harga turun dari atas ke bawah ya. Ini merupakan tren penurunan atau tren bearish. Sama caranya seperti kita tadi menentukan pada tren bullish ya. Yang pertama yaitu kita urutkan harga dari tertinggi sampai dengan harga yang paling terendah ya. Ya, kita urutkan harga dari yang tertinggi sini, kemudian ini harga turun, kemudian mengalami pullback atau retrace, kemudian turun lagi ya, pullback lagi, turun lagi, pullback lagi, dan turun lagi ya. Sama ya teman-teman ya, seperti tadi. Untuk yang kedua kita tentukan di mana bosnya ya. Ini bosnya, ini bosnya lagi, dan ini bos yang terakhir ya. Ya, ada dua cara kita tentukan. Kemudian yang ketiga yaitu kita tentukan pola struktur marketnya ya, titik higher high dan higher low nya ya. Yang pertama kita bisa lihat ini merupakan titik harga yang tertingginya,
titik high-nya, kemudian ini lower high atau harga yang lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya, kemudian ini lower high lagi dan lower high lagi ya. Kemudian ini merupakan harga yang paling rendah ya, harga low. Kemudian ini terjadi lower low ya, kemudian terjadi lower low lagi. Untuk cara yang keempat yaitu untuk selanjutnya kita menggunakan garis bantu berupa trendline ya teman-teman ya, untuk menentukan arah market ya. Kita tarik dari titik high yang tertingginya sampai titik lower high yang paling rendah ya. Kita bisa lihat bahwa harga sebagian besar itu di bawah garis trendline atau garis hijau ini ya teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa harga saat ini mengalami penurunan atau trend bearish. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke market real untuk kita bahas lagi secara detail ya. Oke, langsung saja. Ya, kita tentukan yang pertama yaitu kita urutkan harga dari yang tertinggi sampai ke harga yang terendah. Ya, ini merupakan harga yang tertinggi. Ini naik, kemudian turun. Ini naik ya, teman-teman ya. Kemudian ini turun, kemudian naik. Ya, ini turun. Ya, ini naik dan harga turun. Ini yang pertama. Untuk yang kedua kita tentukan di mana bosnya ya. Ini bos yang pertama. Ya. Ya, ini bos yang kedua. Ini bos yang ketiga. Dan ini bos yang keempat ya. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana menentukan bos itu dikatakan valid atau tidaknya, silakan lihat pada playlist di video tentang bos dan chop. Di sini merupakan titik tertinggi harga saat ini high, kemudian terbentuk lower high atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, kemudian terbentuk lagi lower high, terbentuk lagi lower high. Kemudian ini merupakan titik low-nya atau harga terendahnya. Kemudian ini lower low atau harga yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian terjadi lower low lagi dan terjadi lower low lagi. Selanjutnya kita gunakan garis bantu berupa trendline. Kita tarik daripada harga yang paling tinggi high ke titik lower high yang paling bawah ya. Bisa dilihat, kalian bisa melihat harga sebagian besar ya di bawah garis trendline warna hijau ini, sehingga tren harga itu tren mengalami penurunan atau tren bearish. Untuk tren market yang ketiga yaitu tren market ranging atau sideways ya. Jadi harga itu banyak bolak-balik di antara harga tertentu ya. Kita bisa lihat di gambar ini ya, harga dari bawah kemudian naik ke atas sampai sini, kemudian turun ya, kurang lebih sampai harga yang awal, kemudian naik lagi sampai titik harga teratas tadi, turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Kalian bisa lihat ini harga kurang lebih hanya naik turun di antara harga yang saya garis bawah ini ya. Jadi hanya naik turun di dalamnya saja di sini ya. Ini hanya naik turun, tidak break sampai ke atas ke sana ya. Pada tren sideways ini kita cukup menggunakan dua teknik ya. Tadi yang kita buat yang pertama yaitu menggunakan urutan struktur harga ya, seperti ini ya. Kemudian yang kedua kita gunakan bantu trendline ya. Bisa garis bawahi hijau aja ya biar teman-teman lebih jelas ya. Ini harga bolak-balik di antara harga yang saya garis bawahi hijau ini ya. Jadi harga hanya naik turun di sini saja. Kalau harga break sana ya, itu bisa harga mengalami kenaikan nantinya ya. Atau begitu juga kalau ini harga nanti turun ke sini, itu nanti harga akan mengalami penurunan. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada pola market trend sideways ini ya, kita harus sabar menunggu ya. Harga akan naik atau harga akan turun, baru kita melakukan action atau melakukan entry
Kemudian kita lihat pada market realnya, kita urutkan harga dari sini naik turun ya, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, dan ini break di sini ya. Ya, ini break di sini, harga naik ke atas. Jadi harga terperangkap di antara garis warna hijau ya. Harga bolak-balik ke atas ke bawah di antara garis warna hijau. Kemudian harga break ya di arah sini menuju ke atas ya. Saya rasa teman-teman semua sudah paham dan sudah jelas, sudah gamblang sekali, dan sudah saya uraikan satu persatu bagaimana menentukan arah pola tren harga ya, apakah itu tren naik, turun, maupun pola sideways ya, sehingga teman-teman bisa menentukan actionnya. Kalau sudah tahu arah harganya, maka teman-teman bisa langsung melakukan entry sesuai dengan teknik yang kalian miliki. Sebagai catatan, kalau kita sudah mengetahui arah market kemana, maka kita akan enak sekali melakukan entry ya. Kalau pola marketnya trend up atau bullish ya, kita tinggal nunggu retrace, kemudian kita langsung entry buy, sehingga kita akan mempunyai risk reward yang bagus. Begitu pula pada saat harga turun, kita melakukan sell ya. Kalau untuk harga sideways, kita perlu hati-hati ya teman-teman ya. Kalau yang sudah advance, teman-teman yang sudah mahir, kalian bisa TikTok ya, harga dari bawah kita buy sampai atas kita sell seperti itu. Tapi perlu hati-hati dan perlu manajemen yang bagus. Oke, saya kira cukup sampai sini dulu untuk pembahasan bagaimana kita menentukan arah tren di market. Jangan lupa teman-teman untuk komen ya, like dan share video ini ke teman-teman yang lain di luar sana agar mereka juga bisa mengambil manfaatnya dari video yang saya buat. Tetap semangat, salam profit dua arah bersama Art Trader Academy.